Pernahkah Anda merasa bosan dengan timun dan tomat yang itu-itu saja di kebun? Pernahkah Anda ingin menanam sesuatu yang bisa membuat tetangga Anda berhenti dan bertanya dengan heran, "Ini apa lagi, ya?" Jika ya, berarti Anda datang ke tempat yang tepat. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan ke dunia sayuran ajaib yang bisa dimakan. Saya akan menunjukkan 5 sayuran luar biasa yang tampak seperti properti dari film fiksi ilmiah atau pajangan dari museum seni modern. Dan yang terpenting, Anda bisa menanamnya di halaman Anda sendiri. Bersiaplah untuk terkejut, karena setelah video ini, kebun Anda tidak akan pernah sama lagi. Sebenarnya, keinginan untuk hal-hal yang tidak biasa dalam berkebun ini bukan sekadar tren. Ini adalah kembali ke akar, di mana keragaman tanaman adalah hal yang normal, bukan pengecualian. Banyak dari sayuran aneh ini adalah varietas lama yang terlupakan, atau tanaman eksotis dari negeri jauh, yang baru sekarang mulai tersedia untuk para pekebun rumahan. Ini bukan tentang menjadi ahli agronomi profesional. Ini tentang kegembiraan menemukan hal baru dan keinginan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi, buanglah stereotip. Mari kita lihat keajaiban-keajaiban yang bisa dimakan, apa saja yang bisa tumbuh tepat di depan jendela rumah Anda. Jadi, membuka daftar top 5 kita kali ini adalah sebuah mahakarya sejati dari dunia pertanian yang lebih mirip karya seni di museum modern. Inilah brokoli romanesco. Coba lihatlah. Ini bukan sekadar sayuran, tapi sebuah karya seni. Bentuknya, sebuah spiral sempurna berwarna hijau kekuningan yang begitu memukau. Terdiri dari kumpulan piramida-piramida kecil atau menara-menara mungil. Dan setiap menara kecil itu, pada gilirannya juga merupakan replika persis dari bentuk kembang kol besar yang melingkar itu. Para ilmuwan menyebut struktur ini sebagai fraktal. Sederhananya, ini adalah matematika hidup yang diciptakan oleh alam itu sendiri. Penampilannya seperti dirancang oleh seorang arsitek jenius atau seniman dari dunia lain. Tapi bagaimana dengan rasanya? Apakah dia hanya cantik saja? Sama sekali tidak. Rasanya romanesco jauh lebih lembut dibandingkan saudara-saudaranya yang terkenal, brokoli dan kembang kol. Tidak ada sedikit pun rasa pahit khas kembang kol yang sering kita temukan. Rasanya sering digambarkan sebagai perpaduan creamy dan nutty. Sangat lembut di lidah. Hebatnya lagi, ia mampu mempertahankan bentuknya yang fantastis saat dimasak. Bisa dipanggang, direbus, atau ditambahkan ke salad. Masakan Anda akan terlihat seperti sajian dari restoran mahal. Dan ngomong-ngomong, menanam romanesco tidak lebih sulit daripada menanam kembang kol biasa. Ini bukan sekadar sayuran, melainkan sebuah karya seni hidup di kebun Anda yang pasti akan membuat siapa saja terkesima. Dan kini, kita beranjak ke sayuran yang mudah sekali disalahartikan sebagai perhiasan. Perkenalkan, jagung kaca, atau seperti yang dikenal dalam nama aslinya, glass gem. Nama ini didapatkannya bukan tanpa alasan. Bayangkan saja sebongkah jagung, namun alih-alih biji kuning biasa, ia dipenuhi mutiara semi transparan yang berkilauan dalam setiap warna pelangi. Ada yang merah rubi, biru safir, hijau zamrud, dan nuansa ungu ametis. Saat sinar matahari jatuh pada bonggol jagung ini, ia memancarkan kilau layaknya harta karun sejati. Seolah-olah bukan petani yang menciptakannya, melainkan seorang seniman perhiasan yang ulung. Jagung ini pun memiliki kisah yang menakjubkan. Ia dikembangkan oleh seorang petani dari Oklahoma bernama Carl Barnes. Ia memperhatikan biji-biji berwarna tidak biasa di antara tanamannya dan mendedikasikan bertahun-tahun untuk menyeleksi serta menyilangkan yang paling indah di antaranya. Begitulah lahirnya pelangi hidup ini. Tapi pertanyaan utamanya, bisa dimakan tidak? Ya, bisa. Memang, ini bukan jagung manis yang biasa kita rebus. Glass gem termasuk varietas jagung keras atau pipilan. Biji-bijinya sangat cocok untuk membuat popcorn, yang hasilnya, menariknya, berwarna putih biasa.
Selain itu, dari jagung ini juga bisa dibuat tepung yang sangat indah. Namun, bahkan jika Anda tidak berniat memakannya, bayangkan saja betapa indahnya bonggol jagung ini sebagai hiasan di dapur Anda atau sebagai hadiah untuk teman-teman. Ini bukan sekadar hasil panen, melainkan sebuah keajaiban sejati. Mari kita beralih ke sesuatu yang benar-benar mungil dan menggemaskan, yang dijamin akan memikat hati anak-anak maupun dewasa. Kenalan yuk, ini Melotria, yang di kalangan masyarakat sering disebut dengan nama lucu mentimun semangka atau melon tikus. Bayangkan saja, di sulur-sulur tipisnya, bergelantungan puluhan buah mungil seukuran anggur besar. Dan setiap buahnya tampak seperti tiruan mini yang sempurna dari semangka matang, lengkap dengan garis-garis hijau gelap, khas di atas latar yang lebih terang. Penampilannya sungguh menggemaskan dan lucu. Rasanya ingin sekali memetik dan melihatnya lebih dekat. Tapi kejutan utamanya akan menanti Anda saat Anda memutuskan untuk mencicipinya. Melihatnya, otak Anda akan membayangkan rasa semangka yang manis dan berair. Namun pada kenyataannya, Anda akan merasakan mentimun yang segar dan renyah. Tapi bukan mentimun biasa, melainkan dengan sentuhan asam sitrus yang cerah, sedikit mengingatkan pada jeruk nipis. Kontras antara penampilan dan rasa inilah yang menjadi daya tarik utama Melotria. Tanaman ini sangat mudah dirawat dan menghasilkan panen yang melimpah. Sulur-sulurnya dengan cepat akan melilit penopang, menciptakan dinding hijau yang bertaburan mutiara kecil yang bisa dimakan ini. Buah-buah ini bisa dinikmati segar langsung dari kebun, ditambahkan ke dalam salad untuk sentuhan gurih dan renyah, atau juga diasinkan. Dalam stopless, tampilannya sungguh fantastis. Ini adalah sayuran yang sempurna untuk menambah keceriaan di taman dan mengejutkan semua orang dengan camilan yang tidak biasa. Item berikutnya dalam daftar kami membuktikan bahwa penampilan yang paling tidak menarik sekalipun bisa menyembunyikan kelezatan yang luar biasa. Kenalkan Scorzonera, yang sering disebut akar hitam atau akar manis. Dan inilah alasannya. Dari penampilannya, tanaman ini sama sekali tidak mengesankan. Di atas tanah tumbuh semak kecil yang tidak mencolok dengan daun-daun sempit, mirip rumput biasa. Namun di bawah tanah tersembunyi akar yang panjang dan ramping. Seluruhnya tertutup kulit hitam yang kasar. Jujur saja, penampilannya kurang menarik selera, seperti akar pohon tua yang kotor atau sepotong kulit kayu yang gosong. Beberapa orang bahkan menyamakannya dengan akar dandelion, hanya saja ukurannya lebih besar dan berwarna hitam. Tapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Harta karun sesungguhnya tersembunyi di dalamnya. Jika Anda mengupas kulit gelap Scorzonera, Anda akan menemukan daging yang putih susu dan lembut. Dan disinilah keajaiban dimulai. Rasa Scorzonera benar-benar unik. Rasanya krim kacang, manis samar, dengan sentuhan vanila yang halus, dan sesuatu yang samar-samar mirip dengan rasa tiram. Sayuran ini sangat populer di Eropa, terutama di Italia, di mana ia dianggap sebagai hidangan lezat sejati. Dari Scorzonera bisa dibuat pure, ditambahkan ke sup, dipanggang dengan keju dan mentega. Scorzonera bukan sekadar sayuran biasa. Ini adalah kejutan gastronomi yang sebenarnya untuk tetangga Anda. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa akar yang tidak menarik seperti itu bisa begitu lezat. Dan yang menutup daftar 5 teratas kita hari ini adalah tanaman yang seolah-olah baru saja mendarat di kebun Anda langsung dari Jurassic Park. Ini adalah pakis ostrich, atau lebih tepatnya tunas-tunas mudanya yang dikenal dengan nama puitis kepala biola atau fiddleheads. Bayangkan awal musim semi, dari tanah, tunas-tunas pakis muda berwarna hijau cerah mulai bermunculan. Tapi mereka tidak tumbuh lurus. Bagian puncaknya melingkar rapat membentuk spiral sempurna, sangat mirip dengan kepala biola atau leher cello. Penampilannya sungguh fantastis, seperti makhluk asing kecil berwarna hijau. Namun yang paling menakjubkan
adalah bahwa kepala biola ini bisa dimakan dan dianggap sebagai hidangan lezat musim semi sejati di banyak negara, terutama Kanada dan Amerika Serikat. Mereka harus dipanen dalam waktu yang sangat singkat, sebelum mereka sepenuhnya terbuka menjadi daun. Rasanya mirip perpaduan asparagus, buncis, dan artichok, dengan sedikit rasa gurih kacang dan aroma hutan yang ringan. Tentu saja, tidak bisa dimakan mentah. Mereka memerlukan pengolahan panas wajib. Biasanya mereka direbus atau dikukus, lalu ditumis dengan mentega dan bawang putih. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah cita rasa musim semi yang sesungguhnya, cita rasa alam liar. Dengan menanam pakis ostrich, Anda tidak hanya menambahkan keteduhan di taman Anda, tetapi juga berkesempatan mengejutkan semua orang dengan hidangan yang sebagian besar orang hanya pernah lihat di gambar. Jadi, apa sebenarnya yang menyatukan semua sayuran ini? Bukan cuma penampilannya yang unik, ini adalah kesempatan untuk benar-benar menyentuh keajaiban. Bayangkan saja, Anda memetik brokoli romanesco dari kebun dan menggenggam fraktal hidup di tangan Anda, sebuah matematika yang bisa dimakan. Anda membersihkan bonggol jagung kaca dan melihat bukan hanya sekadar makanan di hadapan Anda, melainkan taburan permata berharga yang diciptakan oleh alam itu sendiri. Anda mencabut akar hitam yang tampak seperti ranting biasa dan menemukan sebuah hidangan lezat yang disajikan di restoran mewah. Ini dia yang namanya wow, tak disangka. Kebun Anda tak lagi sekadar kebun. Ia menjelma menjadi sebuah galeri, laboratorium rasa, dan sumber percakapan penuh kekaguman dengan tetangga. Menanam tanaman-tanaman ini mengubah cara pandang kita terhadap hal-hal yang sudah biasa. Hari ini, kita telah melihat bahwa dunia sayuran jauh lebih luas dan menakjubkan dari yang selama ini kita kira. Dari brokoli matematis hingga jagung permata, alam penuh dengan kejutan yang hanya menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa ini menarik dan ingin lebih banyak koleksi unik seperti ini, pastikan untuk menekan tombol suka, like, dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan penemuan menakjubkan lainnya. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Dari semua sayuran ini, mana yang paling ingin Anda tanam di kebun Anda? Atau mungkin Anda sudah pernah menanam yang serupa? Bagikan pengalaman dan kesan Anda di kolom komentar.